Perkenalkan, aku Angela Dewi Ika Kristanti. Aku adalah mahasiswa dari Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, angkatan tahun 2017. Nah, pada video kali ini aku mau menjelaskan mengenai program KKN-ku yang aku laksanakan secara mandiri. Nah, KKN Mandiri ini merupakan KKN Mandiri angkatan ke-61 Universitas Sanata Dharma. Nah, nama dari program yang akan aku laksanakan ini adalah Bakung Dabo. Nah, apa sih program Bakung Dabo sendiri? Nah, Bakung Dabo itu adalah singkatan dari budidaya kangkung dalam botol. Nah, dalam video kali ini aku mau menjelaskan mengenai gambaran mengenai program yang akan aku laksanakan nanti. Oke. Nah, selanjutnya untuk pokok bahasan yang akan aku bahas dalam video kali ini, itu yang pertama adalah latar belakangnya mengapa aku memilih program ini, dan yang kedua tentang pengertian dari program Bakung Dabo sendiri. Kemudian yang ketiga itu bentuk programnya itu seperti apa sih? Kemudian yang keempat adalah tujuan dari program ini. Tentu jika dilakukan sebuah program maka ada tujuan tertentu yang akan dicapainya. Nah, selanjutnya tentang manfaat program. Dengan menjalankan program ini, maka kita akan merasakan beberapa manfaat. Nah, di sini akan kita bahas. Kemudian yang terakhir itu tindak lanjut dari program ini itu apa? Gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang. Nah, latar belakang dari program ini yang pertama itu kondisi pandemi COVID-19. Kita juga merasakan, walaupun kita berada di desa, pasti kita juga akan merasakan dampaknya. Nah, salah satu dampak yang kita rasakan itu pemenuhan kebutuhan pangan, terutama dalam sayuran, pasti kita kesulitan. Karena misalkan biasanya ada tukang sayur yang lewat, maka dalam kondisi pandemi ini, tukang sayur yang lewat pun akan waktunya tidak sering atau tidak setiap hari, bahkan ada liburnya juga. Nah, dari kondisi pemenuhan kebutuhan pangan yang bisa dikatakan sulit, nah, kita itu bisa mengatasinya dengan menanam sendiri. Nah, menanam sendiri ini dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar kita. Namun, jika kita menoleh lebih dalam lagi, atau meninjau lebih dalam lagi, ternyata lahan-lahan di sekitar rumah kita itu kurang dimanfaatkan untuk menanam sayuran. Nah, hal itu dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, kondisi tanahnya. Nah, tapi jika kita melakukan pengolahan yang berbeda dari kondisi tanah di tempat lain, maka kita juga akan bisa memproduksi sayuran sendiri. Nah, selanjutnya, apa sih pengertian dari Bakung Dabo sendiri? Nah, Bakung Dabo sendiri itu merupakan teknik menanam dengan menggunakan botol. Karena tadi kan singkatannya adalah budidaya kangkung dalam botol. Nah, di sini sayuran yang bisa digunakan itu bukan hanya kangkung, tetapi juga bisa yang lainnya seperti sawi, seperti pakcoy, kemudian ada sayuran yang lain seperti seledri, kemudian daun bawang, itu bisa juga dilakukan dengan menggunakan teknik ini. Nah, teknik ini itu merupakan teknik menanam dengan model hidroponik, karena nanti akan menggunakan media air. Nah, selain air, nanti juga akan menggunakan media tanah. Nah, tetapi bedanya kalau misalkan tanaman hidroponik itu menggunakan nutrisi, jadi airnya itu ada nutrisinya. Nah, beda dengan program ini, itu tidak menggunakan nutrisi. Jadi, hanya menggunakan air biasa, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bentuk programnya. Nah, untuk bentuk programnya nanti kita akan mempraktekkan bagaimana sih menanam tanaman dalam botol. Nah, ini pada gambar pertama itu adalah gambaran umumnya menanam dalam botol itu seperti itu. Jadi ada botol, nanti botol itu nanti
akan dibagi menjadi 2 dan bagian atas botol nanti akan diisi dengan tanah, bawahnya nanti akan diisi oleh air. Kemudian tanamannya akan tumbuh dengan bentuk seperti itu. Kemudian yang kedua, nah untuk tanaman kangkung sendiri itu nanti gambarannya akan seperti itu tanaman usia kurang lebih 1 minggu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah tanaman kangkung yang sudah siap untuk panen. Jadi nanti harapannya kita bisa memproduksi sayuran sendiri, begitu. Nah, selanjutnya tujuannya apa sih program ini dilaksanakan? Yang pertama, menambah wawasan masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan barang bekas. Kemudian yang kedua, melatih warga untuk menjadi masyarakat yang produktif, sehingga kita tidak hanya menjadi kaum yang konsumtif, tetapi juga kita bisa menjadi kaum yang produktif. Nah, selanjutnya, menjadikannya sebagai alat untuk mendapatkan penghasilan. Nah, dengan kita memproduksi sayuran sendiri misalkan, maka kita juga bisa menjualnya sehingga kita mendapatkan penghasilan seperti itu. Nah, selain itu kita juga akan merasakan manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, tanaman itu bebas dari bahan-bahan kimia karena kita tahu bahwa ketika kita membeli sayuran, kita tidak tahu apakah sayuran itu benar-benar higienis, bebas dari bahan kimia atau tidak. Nah, ketika kita menanam sendiri, maka kita tahu kandungan-kandungan yang kita pakai untuk menanam itu bebas dari bahan kimia. Yang selanjutnya adalah sayuran akan segar setiap hari. Ketika kita membeli sayur di tukang sayur, maka kita tahu bahwa sayuran ini tidak segar lagi karena sudah beberapa jam dari tempat pemotongan. Begitu. Yang selanjutnya adalah lebih menyehatkan fisik dan mental. Kemudian yang selanjutnya mengurangi pengeluaran kebutuhan harian untuk belanja kebutuhan dapur.